Orang-orang yang menerima Ramadan itu akan terbagi kepada 3 bagian. Berapa bagian? Nah, wajah-wajah yang sekarang tampak, Bapak Ibu yang sekarang hadir, itu oleh Al-Quran sejak bulan Sya'ban sekarang ini. Awas hati-hati ya, karena ayatnya turun di bulan Sya'ban. Saya ulangi. Ayat tentang persiapan puasa yang menunjukkan perintah menunaikan ibadah Ramadan, itu turunnya bukan saat bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban, di tahun kedua Hijrah, di hari Senin. Saya ulang ya. Harinya hari apa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun keberapa? 2. Jadi 2 tahun Nabi berada di Madinah. Turunlah kemudian ayat ini di hari Senin, di bulan ke-8, di bulan Sya'ban. Dan ketika turun, itu panggilan pembukanya langsung membagi orang Islam yang menyatakan beriman kepada 3 golongan. Nanti kita lihat kira-kira malam hari ini kita ada di posisi yang mana. Yuk kita cepat masuk, sekarang izinkan saya langsung masuk ke intinya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Sekarang fokus baik-baik. Ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Paham? Tidak. Ya huruf yang khusus digunakan untuk memanggil dengan 3 keadaan objek. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ada 14 huruf panggilan di dalam bahasa Arab. Ada a untuk yang dekat. Ada ya, ada ayah, ada wa, dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran dari 14 ini yang digunakan para ibu sekalian, para bapak, itu cuma 1 huruf. Yaitu ya. Dia digunakan untuk memanggil objek dengan 3 jarak. Perhatikan baik-baik. 1 linida'il qarib. Untuk memanggil objek dengan posisi yang dekat. Saya beri contoh, ini ada Pak Wahyani. Saya panggil, ya Sayyid Wahyani. Wahai Pak Wahyani. Karena dekat dengan saya panggil menggunakan ya. Ada jarak yang menengah dari sini. Misal di pertengahan itu misalnya ada Ibu Aisyah misal. Ada yang namanya Aisyah? Misal ya, saya panggil ya Sayyidah Aisyah pakai ya. Dalam jarak yang menengah. Ada yang paling jauh di belakang, misal namanya Ahmad. Saya panggil juga dengan menggunakan ya Ahmad. Jadi huruf ya itu huruf yang paling gampang digunakan untuk memanggil dengan semua jarak. Jadi kalau ibu, bapak sedang tersasar di Mekah, bingung, ingin cari orang bantu, gampang, gak usah sebut nama, bilang 1 huruf. Ya, nengok semua tuh. Balik. Jadi izin Bu, saya punya pengalaman waktu tugas haji 2010. Ini jemaah kita tuh luar biasa. Ada jemaah datang haji nyampe Mekah, tiba-tiba maktabnya lupa. Lantas ia cari-cari ketemu sama askar. Jamaahnya ndak bisa bahasa Arab, askarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Cuma orang kita kan pintarnya luar biasa. Ujian aja SKS gitu kan. Sistem kebut. Sekarang 1 jamba. Itu menariknya, karena beliau ada tanda gelang di maktabnya, langsung menghadap ke askar, dia katakan begini, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tolong tunjukkan saya jalan yang tidak muter-muter sampai ke maktab. Jalan lurus itu kan tidak muter-muter. Ya? Nah yang Arab ini askarnya tidak bisa bahasa Indonesia. Sulit menjelaskan tapi tidak hilang akal. Maka dilihat di gelangnya ada maktabnya. Diketahui tempatnya lalu beliau mengarah ke maktab. Beliau katakan,
Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikuti jalan yang ini saja sehingga Bapak nikmat sampai ke maktab. Jangan belok-belok takut tersesat atau Bapak dicela orang gitu. Terus. Saya balik. Ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Belum selesai. Ayyuha. Disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk sifat menguatkan hukum. Haknya tanbih mengingatkan hukum. Pas pelan-pelan. Jadi kalau ada ya ketemu ayyuha, maksudnya dengan kata ayyuha ini Allah meminta semua yang dipanggil dengan semua objek tadi, silahkan fokus seakan-akan Allah katakan begini. Hei semua tanpa kecuali. Aku tegaskan ya, aku ingatkan ya, ada hal yang penting yang akan aku sampaikan dalam informasi ayat ini. Saya cepat. Alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua objek tanpa kecuali. Maaf, mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya status sosial tinggi atau biasa, jika disebutkan, dipanggil dengan alladzina, maka semua tercakup. Sekarang kita gabungkan dari awal sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang paling pentingnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Aku tak peduli apakah kalian laki-laki atau perempuan, besar, kecil, kaya, cukup, punya jabatan, kedudukan atau tidak. Sepanjang kalian merasa punya iman, maka perhatikanlah. Aku tekankan ada informasi yang penting yang akan aku sampaikan. Apa kaitan dengan pertemuan kita? Saya mau tanya sebentar. Semua yang ada di sini merasa beriman atau tidak? Saya ulangi. Jawab yang tegas, kita beriman atau tidak? Ketika kita menyatakan beriman, kira-kira ayat ini berlaku untuk kita atau tidak? Sekarang perhatikan. Ketika kalimat iman dibuka dengan kata ya di dalam Al-Quran, artinya Allah sekaligus memanggil dan membagi pemilik iman itu kepada 3 bagian. Lihat kaitannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa beriman tanpa kecuali. Yang pemilik iman itu tingkatan imannya beda-beda, terdiri dari 3 golongan utama. 1. Linida'il qarib. Ada yang imannya begitu kuat. Saya ulangi. Ada yang imannya begitu kuat. Bahkan sebelum dipanggil. Dia sudah siap-siap. 2. Ada yang imannya standar. Tengah-tengah. Kuat tidak. Belum sampai. Lemah juga tidak. 3. Saya agak cepat. Ada yang imannya kualitas lemah. Sudah diingatkan, sudah sampai, masih belum ingat. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Aku tidak peduli kata Allah. Sepanjang dia merasa punya iman. Maka yang lemah imannya dengan informasi ini akan dinaikkan menjadi kuat. Yang menengah akan semakin dekat. Dan yang kuat akan semakin lekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah buka keterangan tentang Ramadan di bulan Sya'ban. 1, membagi keadaan iman kita. Sekaligus yang kedua, memberikan berita penting. Ramadan bisa mengangkat derajat keimanan seseorang. Yang jauh dari Allah pun seketika bisa menjadi dekat ketika ia memanfaatkan Ramadan dengan baik. Yuk sekarang kita ilustrasikan ya. Bapak Ibu sekalian. Kalau pengen ngecek iman kita sekarang di kondisi lemah, menengah, atau kuat. Itu ada standarnya di Quran surah ke-8 ayat kedua.